Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Puan Akila dengan NPM 2315061070. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakangnya. Jadi saat ini proses surat menyurat di lingkungan kampus Unila itu masih dilakukan secara manual. Mahasiswa, dosen maupun staf admin itu seringkali harus datang langsung ke bagian tata usaha hanya untuk mengajukan surat. Nah, jadi saya sendiri pernah melihat langsung bagaimana proses manual ini menurut saya agak menyulitkan. Karena saat liburan kuliah, saya tinggal di luar kota dan saya diminta oleh staf untuk meminta tolong seseorang untuk mengajukan surat secara offline ke bagian tata usaha. Namun ternyata surat yang saya bawa, yang saya kirim ke teman saya itu salah format, sehingga ia itu harus bolak-balik ke kampus untuk memperbaikinya. Nah, jadi ternyata untuk tempat yang benar itu adalah yang diakses oleh barcode di tata usaha. Nah, jadi ternyata surat saya kekurangan surat-surat yang pertama harus diajukan ke Kaprodi, lalu kemudian baru ke Kajur, nah baru bisa ke dekan gitu. Nah, jadi menurut saya kondisi ini menimbulkan berbagai kendala, mulai dari ketidakefisienan, keterlambatan dalam proses persetujuan, hingga ada resiko kehilangan atau rusaknya si arsip fisik. Nah, jadi menurut saya sistem manual ini kadang eh, sudah tidak efisien dan nggak lagi sesuai dengan kebutuhan di era digital saat ini. Nah, jadi oleh karena itu kami mengembangkan website pengolahan surat dan arsip digital kampus Unila. Jadi sistem ini dirancang agar proses pengajuan, pelacakan, dan penyimpanan surat itu dilakukan secara online dan terintegrasi. Jadi menggunakan website ini, jadi mahasiswa dapat mengajukan surat, contohnya seperti surat aktif seperti saya tadi, atau surat keterangan yang hanya bisa dilakukan secara online. Jadi setelah surat diajukan dan semua persyaratan sudah lengkap, dicek oleh tata usaha, nanti pihak dari tata usaha akan mencetak surat tersebut, lalu pejabat terkait dapat memberikan tanda tangan secara langsung. Selanjutnya pengguna dapat melakukan pembayaran biaya admin, materai map dan kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan. Lalu kemudian ketika surat sudah ditandatangani oleh Kaprodi, Kajur, dan dekan secara fisik. Nah, jadi pengguna ini akan menerima notifikasi otomatis melalui sistem bahwa surat mereka sudah sampai tahap mana saja dan sudah bisa diambil di kampus gitu. Jadi, semua surat dan arsip itu dibuat akan tersimpan secara digital. Jadi, saat dicari kembali kapanpun dibutuhkan, itu lebih mudah. Dengan begitu, sistem ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dan transparansi, tetapi juga menjadi langkah nyata dalam mendukung transformasi digital di Unila. Jadi, harapan kami dengan adanya sistem ini, proses surat menyurat itu jadi lebih cepat, akurat, dan terdokumentasi dengan baik. Jadi, juga sekaligus mengurangi penggunaan kertas dan mendukung program Green Campus atau kampus hijau. Nah, jadi untuk rumusan masalah sendiri, pertama itu bagaimana merancang sebuah sistem digital yang mampu mengotomatisasi dan mendigitalisasi seluruh alur proses atau beberapa alur proses surat menyurat di kampus, mulai dari pengajuan, verifikasi hingga penandatanganan, sehingga proses itu dapat lebih cepat, kesalahan manual berkurang, terus habis itu meningkatkan efisiensi layanan administrasi akademik di Unila. Gitu. Terus kemudian yang kedua itu bagaimana membangun mekanisme notifikasi real time dan sistem feedback interaktif yang dapat memberikan informasi langsung kepada mahasiswa terkait status pengajuan surat mereka sehingga tercipta transparansi, akuntabilitas, dan komunikasi dua arah antara mahasiswa dan pihak TU. Kemudian bagaimana merancang modul arsip digital yang terstruktur dan aman dalam format PDF untuk mendukung penyimpanan dokumen secara otomatis sehingga mencegah risiko kehilangan data serta memudahkan proses pencarian, pelacakan, dan pengolahan arsip surat secara efisien di lingkungan kampus.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Nabila Salwa Al-Ghaida dengan NPM 23150061034 dari kelas PSTIB, kelompok 2B. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas serta menjelaskan terkait dengan tujuan pengembangan, lalu sumber daya yang digunakan, serta rencana keberlanjutan dari sistem yang telah kami buat. Di sini kami telah membuat sebuah sistem, yaitu website pengelolaan surat menyurat dan arsip digital kampus dengan sistem feedback dan pembayaran online. Oke, kita akan langsung masuk saja ke pembahasannya. Di sini terdapat tujuan pengembangan, di mana terdapat beberapa poin penting seperti integrasi pembayaran online, di mana untuk surat yang memerlukan biaya administrasi, itu kami telah mengintegrasikan proses administrasi keuangannya melalui berbagai metode pembayaran digital seperti e-wallet, transfer bank, atau virtual account. Hal ini dianggap untuk memudahkan pengguna sehingga sistem yang kami buat ini user friendly. Jadi sehingga lebih mudah untuk diakses para penggunanya karena tidak semua orang memiliki atau memegang duit cash. Lalu tujuan kedua itu arsip digital yang terstruktur dan aman, di mana di sini kami mengubah fitur yang awalnya itu arsip fisik ke format digital, sehingga dokumennya itu lebih aman, bisa diakses kapanpun, dan dapat memudahkan pengguna. Kemudian website terpusat dan terintegrasi, di mana sistem ini menjadi satu platform saja bagi mahasiswa dan admin di kampus. Jadi ini untuk semua jurusan, surat menyuratnya sudah menjadi satu. Jadi sudah tersentralisasi. Jadi tidak perlu lagi ada sistem yang terpisah untuk di setiap jurusannya. Kemudian transparansi dan akuntabilitas proses, di mana di sini kami menyediakan suatu fitur yaitu lacakan status surat secara real time dan notifikasi otomatis agar pengguna ini tahu kapan mereka harus mengambil suratnya ke admin tanpa harus bolak-balik ke admin untuk menanyakan terkait status suratnya sudah di tahap apa. Kemudian terdapat digitalisasi dan otomatisasi alur kerja, di mana sistem ini menggantikan proses manual mulai dari verifikasi, persetujuan, hingga distribusi surat agar lebih cepat serta lebih efisien. Selanjutnya di sini saya akan membahas terkait sumber daya. Di sini terdapat 4 sumber daya yang kami gunakan. Yang pertama itu ada sumber daya manusia, lalu sumber daya teknis, sumber daya pendukung, serta anggaran. Oke, di sini kita akan masuk ke sumber daya manusia, di mana terdapat tim pengembang. Jadi, tim kami terdiri dari 5 orang yang bekerja sama secara kolaboratif, di mana setiap anggota ini memiliki tanggung jawab dan perannya masing-masing. Di mana untuk Nabila Salwa, yaitu saya sendiri, itu bertugas sebagai penanggung jawab analisis sistem dan dokumentasi proyek. Jadi saya ini berfokus pada penyusunan kebutuhan fungsional, lalu alur sistem, serta pembuatan laporan hasil kerja tim. Kemudian untuk Cindi Puji Lestari itu sebagai penanggung jawab desain antarmuka, UI dan UX. Jadi di sini kami menggunakan Figma. Jadi Cindi ini memimpin proses perancangan tampilan halaman. Namun anggota lain juga ikut memberi masukan dan juga revisi terkait desain. Kemudian M. Sultan Alfariski ini bertanggung jawab pada rancangan database dan alur data yang nantinya akan digunakan saat sistem ini diimplementasikan. Lalu Puan Akela Maharani itu berperan sebagai perancangan fitur utama dan interaksi pengguna. Jadi Akela ini memastikan setiap menu dan fungsi di website ini mudah untuk digunakan, user friendly. Kemudian Elisa Aryani bertugas untuk integrasi hasil desain ke tahap pengembangan sekaligus untuk menyusun dokumentasi teknis. Jadi walaupun tiap anggota ini memiliki peran masing-masing, kami tetap bekerja sama dalam setiap tahapannya, mulai dari membuat Figma bersama, mengatur layout tampilan, hingga memulai untuk membuat kebutuhan-kebutuhan lainnya. Jadi semua keputusan kami diskusikan bersama agar mendapatkan hasil yang kami harapkan. Di sini terdapat sumber daya teknis, di mana sumber daya teknis ini dibagi lagi menjadi sumber daya
teknis untuk software dan untuk hardware-nya. Dimana untuk perangkat keras ini sendiri, seluruh anggota ini menggunakan laptopnya pribadi dengan spesifikasi yang mendukung desain grafis dan pengembangan web dasar. Selain itu, koneksi internet juga menjadi hal penting bagi kami untuk bekerja secara kolaboratif. Kemudian untuk software yang kami gunakan, itu kami menggunakan Figma, di mana Figma ini untuk merancang tampilan sistem secara lengkap, mulai dari halaman utama, login, dashboard admin, hingga halaman pengarsipan. Desain ini sudah selesai kami buat dan menjadi acuan untuk pembuatan website. Setelah itu, setelah kami membuat Figma, kami akan menggunakan VS Code atau Visual Studio Code untuk pembuatan kodenya. Lalu di sini kami berencana juga menggunakan framework seperti Laravel dan React.js untuk kombinasi antara backend serta frontend-nya. Lalu MySQL yang akan digunakan untuk menyimpan data sistem yang sudah berjalan, serta GitHub yang digunakan untuk menyimpan serta mengolah versi kode agar perubahan dapat dipantau oleh seluruh anggota. Oke, di sini kita akan masuk ke sumber daya pendukung, di mana terdapat yang pertama itu ada akses narasumber, di mana di sini kami untuk akses narasumbernya sendiri itu staf administrasi dan juga mahasiswa. Hal ini penting untuk memahami proses surat menyurat yang akan diubah menjadi sistem digital, karena di sini kami akan membuat sistem digital yang sesuai dengan kebutuhan para stakeholdernya. Lalu di sini sumber daya pendukung selanjutnya itu ada akses dan akad yang terbatas seperti nama, NIM, prodi, status keaktifan. Serta untuk sumber daya pendukung lainnya itu ada keamanan data. Jadi di sini kita harus berkoordinasi dulu dan izin pada pihak kampusnya agar pengujian untuk sistem yang kami buat ini dapat berjalan lancar sesuai dengan aturan universitas. Kemudian untuk sumber daya selanjutnya itu ada anggaran proyek, di mana dari segi biaya proyek ini tidak membutuhkan pendanaan besar, namun kami tetap menyiapkan kebutuhan dasar seperti domain dan hosting untuk menampilkan website secara online, lalu dokumentasi proyek seperti laporan dan panduan sistem, serta biaya operasional kecil, misalnya saat koordinasi atau pengumpulan data di lapangan. Jadi untuk rencana selanjutnya, untuk proyek yang telah kami buat, ini yang pertama ada uji coba skala kecil. Jadi di fase uji coba dan evaluasi pengguna ini, kami akan melakukan uji coba terbatas di 1 atau di 2 jurusan dulu untuk mendapatkan feedback langsung dari mahasiswa beserta adminnya. Jadi dari hasil evaluasi itu, maka kami akan memperbaiki fitur sebelum diterapkannya secara luas. Kemudian terdapat pengembangan aplikasi mobile. Jadi setelah versi web kami stabil, kami berencana untuk mengembangkan versi mobile, Android ataupun iOS, yang bisa sehingga pengguna ini lebih mudah untuk mengakses lewat smartphone-nya masing-masing. Kemudian selanjutnya perluasan skala universitas, di mana bila sistem terbukti efektif di jurusan, langkah berikutnya adalah memperluas implementasinya ke seluruh fakultas hingga Universitas Lampung agar terciptanya sebuah sistem administrasi kampus yang seragam serta tersentralisasi dan juga terintegrasi. Kemudian integrasi dengan SIAKAD. Jadi kami ingin memperdalam integrasi dengan sistem akademik pusat atau SIAKAD agar data mahasiswa ini bisa langsung tersinkronisasi dan validasinya menjadi otomatis. Kemudian untuk rencana selanjutnya ialah penambahan lain baru seperti modul administrasi lain, misalnya modul pengajuan legalisir, lalu permohonan surat rekomendasi, atau layanan administrasi lain yang masih dilakukan secara manual agar semuanya itu dapat lebih mudah untuk dijangkau lewat sistem dan lebih efektif serta lebih efisien kalau kita menggunakan sistem. Jadi lebih hemat tenaga, waktu, dan lain sebagainya. Perkenalkan, nama saya Lisa Dani, NPM 2355061006. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan manfaat dari sistem yang kami buat. Pertama, manfaat bagi mahasiswa. Kalau kita lihat realitanya sebelum ada sistem ini, proses pengajuan surat di kampus itu ribet banget. Mahasiswa harus datang langsung ke ruang admin, terus ngisi formulir manual, bawa berkas fisik, kadang disuruh balik lagi karena ada salah nama atau kurang
tanda tangan dan lain sebagainya. Belum lagi nunggu beberapa hari buat dapet kabar apakah suratnya itu udah jadi atau belum. Nah, dari situ udah kelihatan banget betapa lamanya proses manual. Nah, dengan adanya sistem ini, semua itu bisa dilakukan secara online dan jauh lebih efisien, di mana mahasiswa sekarang cukup login lewat website, isi data pengajuan, upload berkas, dan langsung kirim. Nggak perlu datang ke kampus, ngantri, atau bawa tumpukan kertas gitu. Jadi proses pengajuan dan revisi surat itu sekarang bisa dilakukan lebih cepat dan lebih hemat waktu. Nah, selain itu, sistem ini juga udah dilengkapi fitur notifikasi real time, di mana jadi nanti misalnya ada update status surat kayak sedang diproses, perlu direvisi, atau sudah disetujui. Nah, mahasiswa itu bisa langsung tahu dari notifikasi sistem tanpa harus nanya ke admin. Jadi bikin jadi prosesnya itu lebih transparan dan mahasiswa itu nggak perlu ngerasa digantungin. Mereka bisa pantau progres suratnya itu kapan aja dan di mana aja. Dan yang paling enak itu aksesnya juga fleksibel 24 jam, jadi bisa dibuka dari laptop, HP, atau tablet. Jadi misalnya mahasiswa lagi di luar kota atau sibuk organisasi, mereka tetap bisa mengurus administrasi tanpa harus langsung ke admin. Jadi ini ngebantu banget buat mahasiswa yang mungkin punya jadwal padat, karena semuanya bisa dikerjain sesuai waktu mereka sendiri. Lalu udah setiap surat yang udah selesai itu bakal tersimpan otomatis dalam bentuk PDF di sistem. Jadi karena sebelumnya banyak mahasiswa yang kehilangan dokumen atau salah simpan, sekarang arsip mereka itu tersimpan di sistem dan bisa diunduh kapanpun kalau mereka lagi butuh, misalnya buat keperluan magang, lomba, atau organisasi. Kemudian selanjutnya yaitu manfaat bagi admin jurusan atau fakultas. Nah, kalau kita lihat dari sisi admin, sebelumnya pekerjaan mereka itu cukup berat. Admin harus nyatet semua pengajuan surat satu persatu, nyari data mahasiswa, nyimpen berkas fisik, terus koordinasiin sama dosen atau kaprodi buat tanda tangan. Belum lagi banyak mahasiswa yang nanya berulang soal status surat mereka, padahal admin juga lagi banyak kerjaan, dan itu sangat sangat tidak efisien. Nah, di sistem baru ini semua proses itu akan jadi otomatis. Jadi admin itu nggak perlu lagi input data manual kayak, karena semuanya itu udah langsung masuk ke sistem dari mahasiswa. Jadi admin tinggal buka dashboard, lihat daftar surat yang masuk, dan bisa langsung verifikasi atau kasih feedback kalau ada kekurangan. Terus kalau ada yang perlu direvisi, itu cukup kasih catatan di sistemnya, dan mahasiswa itu otomatis dapat notifikasi. Jadi nggak perlu lagi komunikasi manual lewat WhatsApp atau datang ke ruang admin. Terus pengelolaan arsip surat juga jauh lebih terstruktur. Kalau sebelumnya admin harus buka map satu-satu buat nyari surat lama, sekarang itu cukup lewat sistem. Bisa difilter berdasarkan nama mahasiswa, tanggal, atau jenis suratnya. Nah, selain hemat waktu, sistem ini juga mengurangi pertanyaan berulang dari mahasiswa, karena mahasiswa itu bisa cek status surat sendiri. Jadi admin nggak perlu jawab pertanyaan udah jadi belum, pertanyaan berulang yang setiap hari ditanyakan. Jadi dan yang terakhir, sistem ini juga punya fitur integrasi pembayaran online. Sebelumnya pembayaran administrasi itu masih dicatat manual, rawan kesalahan, dan butuh waktu buat rekap. Nah, sekarang semua transaksi itu otomatis terekam di sistem ini, lengkap dengan data mahasiswa dan jenis suratnya. Jadi proses pembayarannya jadi lebih cepat dan transparan. Kemudian selain manfaat untuk mahasiswa dan admin fakultas, sistem kami ini punya dampak yang besar untuk institusi atau universitas. Jadi
kalau kita lihat dari sisi kampus, penerapan sistem pengelolaan surat digital ini bisa meningkatkan kualitas dan pelayanan dari universitas, di mana universitas akan terlihat lebih modern karena sudah beralih dari sistem yang sudah beralih ke sistem yang berbasis teknologi. Nah, sekarang kan semuanya serba digital, mahasiswa, dosen, bahkan masyarakat umum juga menilai bagaimana kampus itu bisa beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Nah, dengan adanya sistem ini, kampus bisa menunjukkan bahwa mereka siap menghadapi era digital. Kemudian selain itu, sistem ini juga mendukung akuntabilitas dan transparansi administrasi karena semua proses tercatat secara digital, mulai dari pengajuan surat, persetujuan sampai arsip. Jadi data administrasi itu bisa dilihat dengan jelas dan uh, dengan jelas. Dan hal ini penting banget buat lembaga pendidikan supaya tidak ada lagi proses yang berbelit atau tidak terdokumentasikan dengan baik. Kemudian dari sisi efisiensi sumber daya, sistem ini akan sangat membantu dengan pengelolaan digital, di mana kampus itu bisa menghemat penggunaan kertas dan ruang arsip fisik. Bayangin aja kalau setiap mahasiswa itu harus mencetak surat dan menyimpannya dalam bentuk berkas fisik, pasti butuh lemari yang besar dan banyak ruang penyimpanan. Nah, sekarang semuanya itu sudah dalam bentuk file digital dan bisa diakses kapan aja tanpa perlu nyari tumpukan kertas. Selain hemat tempat, ini juga akan mendukung program dari kampus hijau karena mengurangi limbah kertas. Dan yang terakhir, yaitu sistem ini sejalan banget dengan transformasi digital di era revolusi industri 4.0, dimana sekarang dunia pendidikan itu dituntut untuk bisa beradaptasi dengan kemajuan teknologi termasuk dalam hal administrasi dan pelayanan. Nah, dengan adanya sistem ini seperti sistem digital seperti ini, universitas itu akan jadi salah satu kampus yang nggak hanya fokus ke di bidang akademik tapi juga ke pengelolaan teknologi. Kemudian selanjutnya yaitu ruang sistem. Jadi di sistem yang kami buat ini itu melibatkan dua pihak utama, yaitu mahasiswa dan admin jurusan atau fakultas. Nah, yang pertama dari sisi mahasiswa. Di sini mahasiswa itu berperan sebagai pengguna utama karena mereka lah yang bakal sering berinteraksi dengan sistem ini. Nah, melalui website ini mahasiswa itu bisa mengajukan berbagai jenis surat, mulai dari surat izin kegiatan, surat keterangan aktif kuliah, sampai surat rekomendasi untuk organisasi atau lomba. Nah, kalau dulu mahasiswa itu harus datang langsung ke ruang admin, isi formulir, nunggu tanda tangan, dan bahkan disuruh balik lagi kalau ada salah. Sekarang mahasiswa itu tinggal login ke sistem ini, terus isi formulir, upload dokumen, dan tinggal kirim. Selain itu, mahasiswa itu bisa melacak status suratnya secara real time. Dan sistem ini juga nantinya bakal ngirim notifikasi otomatis, jadi mahasiswa nggak perlu nanya lagi ke admin soal status suratnya. Nah, kalau suratnya udah jadi, mahasiswa bisa langsung mengunduh hasilnya dalam format PDF tanpa harus ambil fisiknya ke fakultas. Lalu yang kedua, ada admin jurusan atau fakultas, di mana admin ini berperan penting dalam pengelolaan dan verifikasi surat di sistem. Mereka bakal ngecek pengajuan dari mahasiswa, terus mastiin datanya itu data dan dokumennya itu lengkap apa belum, dan kalau ada kesalahan, admin bisa langsung ngasih feedback atau permintaan revisi lewat sistem. Jadi komunikasinya lebih cepat dan nggak perlu lewat chat atau datang langsung ke ruang admin. Nah, di sini admin juga punya akses untuk menyetujui surat, untuk ngatur template suratnya agar formatnya itu seragam, serta dia bisa mengelola arsip digital supaya
semua surat yang udah selesai itu bisa tersimpan dengan rapi. Selain itu, admin juga itu bisa mencatat dan memantau transaksi pembayaran langsung dari dashboard, karena sistem ini juga udah terhubung dengan sistem pembayaran online. Nah, selanjutnya ada integrasi dan batasan sistem. Jadi, sistem ini sudah dirancang untuk terhubung dengan SIAKAD, yaitu Sistem Informasi Akademik Kampus, di mana integrasi ini supaya data mahasiswa itu bisa langsung ditarik secara otomatis, kayak nama lengkap, NPM, program studi, dan status aktif kuliah. Dengan begitu, mahasiswa itu nggak perlu isi data manual lagi. Jadi datanya langsung sinkron dari SIAKAD. Jadi prosesnya lebih cepat dan mengurangi risiko kesalahan input. Tapi di sistem ini itu punya ruang batasan lingkup. Kami fokus di level jurusan dan fakultas. Jadi sistem ini nggak mencakup pembuatan kebijakan akademik baru atau pengelolaan surat di tingkat universitas. Artinya sistem ini lebih difokuskan untuk kegiatan administrasi di jurusan yang memang paling sering bersentuhan langsung dengan mahasiswa. Nah, kenapa dibatasi? Karena biar sistem ini itu bisa berjalan stabil dan terfokus. Kalau nanti sudah berjalan dengan baik di tingkat jurusan atau fakultas, baru sistem ini bisa dikembangkan lebih luas ke tingkat universitas secara bertahap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2B PSTIB akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil kerja kami terkait dari mata kuliah proyek teknologi informasi mengenai sebuah pembentukan website pengolahan surat menyurat dan arsip digital kampus dengan sistem feedback dan juga pembayaran online, di mana saya sendiri adalah M. Sultan Alpazki dengan MPM 23150 01054 dan teman-teman saya yang akan memperkenalkan diri mereka masing-masing. Di sini pembagian untuk job desk saya sendiri adalah yang pertama adalah menjelaskan metodologi pengembangan, yang kedua adalah menjelaskan fitur utama, dan yang terakhir adalah mendemokan atau menjelaskan terkait dari mockup ataupun tampilan dari website kami. Pertama-tama kita mulai saja terkait dari metodologi pengembangan, di mana pada metodologi pengembangan kami memilih sebuah metode dari waterfall, di mana pada waterfall ini terdapat 5 tahapan. Yang pertama tahapan perancangan dan analisis kebutuhan, yang kedua ada perancangan sistem, ketiga pengembangan, yang keempat pengujian, dan juga yang kelima implementasi, di mana pada setiap pengembangan atau setiap fase di sini akan dijelaskan lebih lanjut. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengapa kami menggunakan sebuah waterfall atau air terjun, di mana kami pilih karena yang pertama, waterfall itu merupakan metode yang sistematis dan juga sekuensial atau bertahap, dan di mana fase ini akan diselesaikan secara penuh sebelum melangkah ke fase berikutnya, yang dimana menurut kami metode ini sangat cocok untuk proyek yang memiliki ruang lingkup dan juga kebutuhan yang telah terdefinisi dengan jelas dari awalnya. Langsung saja yang pertama, untuk perancangan dan analisis kebutuhan, yaitu tahap pertama di mana kami melakukan sebuah pengumpulan data melalui wawancara, observasi, yang dimana digunakan sebagai identifikasi permasalahan dan juga kebutuhan dari si pengguna, baik dari sisi mahasiswa maupun juga dengan admin, dimana untuk hasil ini atau output dari tahap pertama akan berupa sebuah dokumen kebutuhan fungsional dan juga non fungsional yang akan menjadi landasan bagi pengembangan selanjutnya. Dan lanjut saja untuk tahap kedua, yaitu perancangan sistem, di mana kami merancang sebuah arsitektur sistem, struktur basis data, serta UI UX atau antarmuka pengguna, di mana hasil dari tahap kedua akan berupa sebuah mock-up untuk memberikan gambaran visual mengenai aplikasi yang akan kami bangun. Lalu pada tahap ketiga, yaitu tahap pengembangan, di mana pada fase ini atau tahap ini pengembangan akan dilakukan menggunakan sebuah pengkodean atau coding, yang mana digunakan sebagai pembangunan sebuah fitur yang telah kami rancang sebelumnya, seperti fitur login, formulir pengajuan surat, hingga sebuah modul pembayaran berbasis online. Lalu ada tahap keempat atau tahap pengujian, di mana sistem yang telah selesai dikembangkan akan diuji secara menyeluruh untuk memastikan bahwa fungsi-fungsi yang telah kami bangun sebelumnya akan berjalan sesuai dengan kebutuhan dan juga
bebas dari bug atau juga error. Lalu pada tahap terakhir atau tahap implementasi, di mana aplikasi atau website yang kami bangun ini akan di-deploy atau di-publish ke server agar dapat diakses oleh pengguna yang akan menggunakan website kami. Nah, di mana diikuti dengan finalisasi sebuah dokumen yang telah kami buat sebagai sebuah akhir dari proyek yang telah kami bangun. Mungkin begitu bagaimana metodologi pengembangan yang telah kami bangun. Lalu lanjut ke fitur utama yang ada pada website kami, di mana yang pertama ada pengajuan surat digital, yang kedua ada pelacakan status real time, yang ketiga ada sistem feedback dan juga revisi, ada arsip digital otomatis, pembayaran online terintegrasi, dashboard terpisah, dan juga yang terakhir itu ada keamanan data. Di mana kami merancang sebuah fitur-fitur berdasarkan dari analisis yang telah kami jelaskan sebelumnya, dan saya jelaskan sebelumnya, di mana hasil dari analisis tersebut kami buat sebuah fitur-fitur utama yang ingin kami bangun pada website kami, di mana pengajuan surat digital sebagai agar atau si pengguna bisa mengajukan surat. Lalu yang kedua ada pelacakan status, di mana bagaimana mereka melihat status dari pengajuan surat digital mereka. Lalu ada feedback dari surat yang mereka ajukan, lalu ada arsip digitalnya secara otomatis, dan juga ada pembayaran online jika membutuhkan sebuah pembayaran. Lalu ada dashboard yang terpisah, dan juga yang terakhir ada keamanan data yang digunakan untuk memastikan bahwa surat yang mereka ajukan itu dapat terenkripsi atau terjaga dengan baik dan tidak disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Cindy Puji Lestari dengan NPM 2315061042. Saya dari kelas PSTB. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil proyek kami. Di sini saya akan menjelaskan di bagian kebutuhan sistem dan pengumpulan data. Nah, lanjut aja kita masuk ke kanvanya. Nah, ini dia untuk kebutuhan sistem. Nah, di kebutuhan sistem ini, bagian ini nih menjelaskan fitur-fitur dan kualitas utama yang harus dimiliki oleh website pengolahan surat menyurat dan arsip digital kampus agar sistem dapat berjalan secara optimal, efisien, dan sesuai kebutuhan pengguna. Nah, untuk kebutuhan sistem dibagi menjadi dua jenis, yaitu ada kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional. Nah, untuk kebutuhan fungsionalnya sendiri berfungsi untuk kebutuhan fungsional itu berisi fungsi-fungsi utama yang wajib ada di dalam sistem agar dapat digunakan dengan efektif oleh mahasiswa dan admin. Adapun kebutuhan sistem fungsional dalam proyek ini meliputi yang pertama ada login akun kampus. Nah, jadi mahasiswa dapat login menggunakan NPM dan password resmi kampus sehingga keamanan data pengguna lebih terjamin dan terintegrasi. Nah, untuk yang kedua ada formulir online dan upload dokumen. Nah, jadi mahasiswa dapat mengisi data pengajuan surat dan mengunggah dokumen pendukung secara digital tanpa perlu formulir kertas. Nah, untuk yang ketiga ada verifikasi dan feedback admin. Nah, jadi admin jurusan nanti bakalan melakukan validasi dokumen seperti memberikan catatan, revisi, serta menyetujui pengajuan surat langsung melalui sistem. Dan yang keempat ada notifikasi status surat. Nah, jadi mahasiswa akan menerima notifikasi otomatis terkait status surat seperti sedang diproses, perlu revisi, atau telah selesai. Dan yang kelima ada pembayaran online. Untuk surat yang memerlukan biaya administrasi, mahasiswa dapat melakukan pembayaran melalui berbagai metode digital seperti e-wallet, virtual account, atau transfer bank. Dan yang terakhir ada arsip digital otomatis. Nah, otomatis PDF. Jadi, setelah surat disetujui sistem akan secara otomatis menyimpan arsip surat dalam format PDF di akun mahasiswa agar mudah diakses kapanpun. Nah, untuk yang di sebelah kanan ada kebutuhan non-fungsional. Nah, kebutuhan non-fungsional berkaitan dengan kualitas dan performa sistem agar dapat memberikan pengalaman terbaik bagi pengguna. Seperti contohnya yang pertama ada keamanan atau security. Nah, keamanan sistem ini dilengkapi
autentikasi akun kampus dan enkripsi data untuk melindungi informasi pribadi pengguna. Adapun kecepatan dan efisiensi. Nah, jadi proses pengajuan surat harus lebih cepat dan efisien dibanding metode manual agar menghemat waktu pengguna. Dan yang ketiga, ada aksesibilitas. Nah, aksesibilitas ini website itu dapat jadi website itu dapat diakses selama 24 jam dari berbagai perangkat seperti laptop, terus tablet maupun smartphone. Terus yang keempat ada transparansi. Nah, transparansi ini yaitu mahasiswa dapat memantau status surat secara real time sehingga proses menjadi lebih jelas dan terbuka. Dan yang terakhir ada user friendly. Nah, jadi desain antar muka dari sistem yang dibuat itu harus sederhana, responsif, dan mudah dipahami oleh mahasiswa maupun admin jurusan tanpa perlu perhatian khusus. Lanjut untuk pengumpulan data. Nah, yang pertama ini ada sudut pandang dari mahasiswa. Jadi, untuk merancang sistem yang benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan, diperlukan proses pengumpulan data. Ini menggunakan dua metode utama, yaitu wawancara dan observasi langsung. Untuk di wawancara atau in-depth interview, wawancara ini dilakukan dengan dua pihak, yaitu mahasiswa dan admin jurusan. Dari sisi mahasiswa, diperoleh informasi bahwa proses pengajuan surat itu masih dilakukan secara manual, menggunakan formulir kertas dan itu membutuhkan waktu yang cukup lama karena harus melalui banyak tahapan verifikasi. Kadang juga salah, kadang harus membenarkan format dan lain-lainnya. Jadi mahasiswa juga sering harus datang kembali ke kampus hanya untuk memperbaiki kesalahan kecil pada dokumen. Selain itu, uh, belum ada sistem pelacakan, membuat mahasiswa tuh sulit mengetahui status surat yang diajukan. Kemudian, mahasiswa berharap sistem baru ini bisa menyediakan fitur seperti notifikasi status, surat secara real time, atau kolom feedback dari admin, serta arsip digital otomatis dalam bentuk PDF kan yang tadi, agar proses menjadi lebih cepat dan praktis. Sedangkan kalau dari sisi admin jurusan sendiri, ditemukan kendala seperti verifikasi yang lambat, resiko kehilangan arsip fisik, dan beban kerja tambahan karena harus menjawab banyak pertanyaan dari mahasiswa. Kadang kan, Mbak ini salah apa, Mbak itu kayak gimana, atau bisa jadi sering juga ditek-tekin di grup jurusan karena suratnya ada kesalahan. Nah, oleh sebab itu, admin sangat membutuhkan sistem digital yang dapat mempercepat proses untuk mengurangi kesalahan dan mempermudah pengarsipan dokumen tanpa melibatkan pihak admin. Jadi, mungkin kita bakal menyediakan website atau aplikasi gitu yang mempermudah semua ini tapi tanpa menyulitkan pihak admin jurusan. Kalau untuk hasil observasi kami, untuk hasil observasi selain wawancara, kami juga melakukan pengamatan langsung terhadap kegiatan administrasi langsung di fakultas. Dari hasil observasi ditemukan bahwa proses revisi berkas seringkali memakan waktu berhari-hari karena mahasiswa tidak tahu kesalahan apa yang harus diperbaiki. Misalnya, pada kasus seorang mahasiswa yang harus bolak-balik ke kampus hanya untuk memperbaiki berkas MBKM-nya. Ini ada contoh yang harus diperbaiki. Sebelum-sebelumnya juga ada lagi, ini mungkin salah satunya saja. Dengan sistem digital, permasalahan seperti ini dapat dihindari karena admin itu cukup memberikan catatan langsung direvisi pada sistem itu dan mahasiswa akan langsung menerima notifikasi berkas perlu direvisi di dashboardnya. Nah, dengan begitu proses menjadi lebih cepat, transparan, dan lebih efisien tanpa perlu tatap muka langsung. Mungkin untuk mahasiswa yang tinggalnya di jaraknya jauh dari kampus, mungkin ini lebih efisien ya. Jadi mungkin kesimpulan dari bagian ini,
dari hasil pengumpulan data dan analisis kebutuhan sistem, menurut saya dapat disimpulkan bahwa website ini dikembangkan untuk menjawab masalah utama yang terjadi dalam proses surat menyurat di kampus. Sistem ini diharapkan mampu membuat proses administrasi menjadi lebih cepat, aman, efisien, transparan, serta mudah diakses oleh seluruh civitas akademik. Lalu yang terakhir di sini saya akan melakukan demo pada mockup atau tampilan yang telah kami bangun, di mana kami membentuk sebuah sipaduka atau sistem informasi pengolahan arsip digital dengan umpan balik dan juga keuangan. Dan langsung saja di sini saya membuat sebuah dua tampilan, di mana mockup dari bentuk Figma dan juga membuat sebuah tampilan website yang sederhana. Lalu saya masuk ke Figma-nya. Baiklah, kita tunggu terlebih dahulu untuk loading. Nah, di sini dapat dilihat bahwa aplikasi atau website yang kami bangun di sini ada memiliki 1 2 3 4 5 6 tampilan utama, di mana yang pertama login untuk mahasiswa, login untuk admin, dashboard mahasiswa, dashboard admin, dan juga pengajuan surat dan hal-hal yang disetujui oleh si admin. Dimana ketika login akan masuk ke dashboard dan bisa melakukan pengajuan surat atau melihat semua surat yang telah kita ajukan. Nah, langsung saja di sini saya akan menampilkan dari tampilan website agar dapat terlihat bagaimana website ini bekerja. Nah, pertama di sini mahasiswa dapat melakukan login menggunakan NPM dan juga password. Lalu admin juga menggunakan email dari kampus dan juga password. Di sini kita masukkan NPM saya dan juga password. Nah, di sini ketika masuk akan ada notifikasi login berhasil. Nah, lalu di sini kita dapat melihat surat yang telah diajukan dan juga mengajukan surat. Di sini kita ajukan dulu surat baru, di mana kita pilih jenis suratnya, misalnya surat keterangan aktif kuliah. Di sana tujuannya digunakan untuk beasiswa. Informasi tambahnya tidak perlu karena opsional. Lalu dokumen pendukung kita bisa upload, misalnya di sini saya upload laporan contohnya, lalu kita tekan ajukan surat. Nah, di sini dapat dilihat bahwa di sini statusnya itu menunggu verifikasi. Lalu kita coba untuk mengecek surat ini apakah masuk pada dashboard admin, dimana kita keluar dulu, kita masuk ke dashboard admin, dimana admin.admin.com, lalu passwordnya admin 3. Kita masuk ke bagian admin, dapat kita lihat bahwa surat itu telah masuk dari si mahasiswa yang telah saya ajukan tadi, di mana dapat kita lakukan atau kita tekan detail, dan di sini kita bisa memilih disetujui, revisi, atau juga menolak. Misalnya di sini pertama kali ditolak dulu, dokumen kurang misalnya, kita tolak, surat ditolak, dimana akan masuk ke bagian ditolak. Dan kita lihat di sini apakah dia sudah, kita keluar dulu, kita masuk ke akun saya tadi, kita lihat apakah feedbacknya masuk, dan feedbacknya masuk dimana ditolak dan dokumen kurang. Lalu kita lakukan lagi untuk melakukan hal lain, misalnya kita mengajukan surat baru, 1 2 3 ajukan surat, pengajuan berhasil, kita masuk ke dashboard admin lagi, kita masuk ke dashboard admin, coba kita revisi, kurang dokumen, upload dokumen, minta revisi, kita cek apakah akun. Nah, kita cek di sini perlu revisi, bahwa dokumen kita ajukan tuh perlu direvisi. Coba yang terakhir kita buat bahwa diterima, ajukan surat, lalu di sini kita masuk ke bagian admin lagi, admin, lalu kita terima, disetujui, kita cek apakah berhasil masuk, disetujui. Surat saya salah,
salah NP, salah akun. Kita cek bahwa akun kita disetujui dan kita bisa melakukan bayar ketika dokumen kita disetujui, kita bayar. Lalu kita di sini bisa memilih bayar melalui e-wallet, virtual account ataupun transfer bank. Di sini contohnya di sini adalah contoh tidak menggunakan API dari wallet-wallet yang telah tersedia. Misalnya menggunakan e-wallet, bayar sekarang, menunggu proses, dan akun kita atau kita berhasil dalam menampilkan hal tersebut, dan dia akan masuk di sini lunas. Kita cek di sini. Nah, mungkin cukup sekian dari penjelasan atau presentasi dari job desk ataupun pembagian saya sendiri. Baik, jadi kesimpulannya itu website pengelolaan surat menyurat dan arsip digital kampus dikembangkan sebagai solusi inovatif untuk menjawab tantangan utama dalam proses administrasi kampus yang selama ini masih dilakukan secara manual. Nah, jadi proses konvensional seperti pengajuan, verifikasi hingga pengarsipan itu seringkali menimbulkan berbagai kendala. Nah, melalui sistem ini, seluruh alur surat menyurat di kampus diubah menjadi lebih efisien, transparan, dan terdigitalisasi. Jadi, mahasiswa dapat melakukan login ke dalam sistem menggunakan akun masing-masing untuk mengajukan berbagai jenis surat seperti surat aktif kuliah, surat keterangan, dan surat permohonan lainnya secara online. Jadi, setiap pengajuan itu akan diverifikasi langsung oleh pihak tata usaha dan pejabat terkait melalui panel admin yang telah terintegrasi. Sistem ini juga menyediakan fitur notifikasi status surat secara real-time serta feedback otomatis agar mahasiswa dapat mengetahui perkembangan surat tanpa harus datang langsung eh, untuk mengajukan surat ke bagian administrasi untuk mengambil dan mengajukan surat saat ada kesalahan surat gitu. Jadi selain itu sistem ini dilengkapi dengan fitur pembayaran online untuk biaya administrasi sehingga seluruh proses dapat dilakukan secara praktis dalam satu platform terpadu. Setelah surat selesai dan ditandatangani, arsip digital surat itu akan tersimpan otomatis dalam format PDF yang dapat diakses kembali kapan saja oleh pengguna maupun pihak kampus. Jadi dari sisi pengembangan, sistem ini dirancang menggunakan metode waterfall yang terdiri dari 5 tahap utama, yaitu analisis kebutuhan, desain sistem, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Jadi seluruh proses pengembangan itu berlangsung selama 14 minggu dengan fokus pada stabilitas sistem, keamanan data, serta kemudahan pengguna bagi mahasiswa dan petugas administrasi. Jadi dengan adanya website pengelolaan surat dan arsip digital ini diharapkan proses surat menyurat di lingkungan kampus dapat berjalan lebih cepat, akurat, dan terdokumentasi dengan baik sekaligus mendukung program transformasi digital dan Green Campus gitu. Baik, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.